Baik, selanjutnya adalah Business Process Management Notation, Business Process Modeling Notation atau BPMN. Nah, si BPMN ini adalah notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam proses bisnis. Mungkin sebelumnya kalau misalnya kita main ngedesain suatu algoritma nih, kita pakainya flowchart, ya. Nah, BPMN ini mirip seperti flowchart, tapi dia lebih banyak notasinya, dan dia tujuannya adalah untuk menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses bisnis. Jadi kalau misalnya kita pengen gambarin proses bisnisnya tuh kayak gimana sih? Nah, ini kita gambarinnya pakai BPMN, ya. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan suatu urutan proses dan message ya atau pesan yang mengalir antara si aktor ya dalam kegiatan yang berbeda. Jadi proses bisnis ini kan dia banyak banget ya aktornya. Aktor ini kan kayak gini, kalau misalnya kalian mau BDATM, aktor yang terlibatnya tuh siapa aja? Ada mahasiswa ya kalian. Kalian mau BDATM itu pasti kan menghubungi dosen wali. Terus nanti ada kajur yang approval, terus nanti misalnya ada pihak dari BAA-nya gitu kan. Nah, ini jadi dia banyak aktor di dalamnya. Kemudian gimana sih BPMN ini dia bisa menggambarkan interaksi kemudian aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalamnya antar aktor-aktor ini gitu. Nah, BPMN sendiri ini dibagi ke dalam 5 kategori, ada flow object, data, connection object, swimline, dan artifact. Nah, ini ada BPMN notation dari aplikasi Bizagi. Jadi nanti kalian bisa download, namanya aplikasi Bizagi, ya. Selain Bizagi, ini kita bisa juga pakai Visual Paradigm atau misalkan BPMN notation yang online juga bisa di Drive.io. Coba aja dicek apa ada nggak BPMN notation, atau enggak coba search aja gitu BPMN notation online gitu ya. Jadi nanti dia keluar. Ada banyak situs-situs buat nge-create si proses bisnis pakai BPMN ini yang online gitu tanpa kita harus nginstal. Tapi kalau misalnya kalian mau nginstal ini lebih bagus gitu pakai Bizagi, karena Bizagi ini dia lengkap banget si aktivitas-aktivitasnya ya. Jadi si activity ini dia bukan cuma kotak gini aja gitu, tapi dia kalau di Bizagi ini dibagi-bagi lagi ya, kalau misalkan dia yang subprosesnya kayak gimana, kemudian kalau dia menerima pesan misalkan tandanya kayak gimana gitu ya. Nah, ini yang penting ini kan tax ini sama kayak jajaran genjang lah kalau jajaran genjang, persegi panjang kalau di mana, di flowchart ya. Jadi ya dia aktivitas gitu, prosesnya ada apa aja ya. Nanti digambarinya pakai persegi panjang, kemudian ada gateway ya, sama lah decision. Nah, ini kan Bu, ini kok banyak banget decisionnya. Nah, ini tinggal dibaca apa bedanya yang ada tanda plus, kemudian dan tanda-tanda yang lain gitu ya. Nah, ini bedanya kalau di flowchart, ini kita nggak pernah pakai swimline atau pool, ya, dia aja ada kayak semacam kotak kayak gitu. Biasanya ini untuk membatasi dia ini taksnya ini termasuk ke dalam aktornya tuh siapa sih gitu yang melakukan si taks itu tuh gitu. Ya. Ya biasanya nanti digambarin pakai ini swimline ya, jadi ada pool, ada line. Kemudian nah, ini untuk start and end dari suatu proses. Ini pakai lingkaran, kalau misalkan di flowchart kan pakai ellipse gitu ya. Nah, ini untuk start kayak gini, ini untuk end dia lebih tebal si garisnya kayak gitu. Dan yang lain-lainnya bisa dibaca sendiri. Kemudian nah ini masih bagian dari yang tadi. Oke, nah ini untuk notasi-notasi dari BPMN sendiri.
Ya, kalau yang umum-umum digunakan kan itu ya tadi ya, yang ini yang normal-normal ya, task, decision, pool, line, kemudian start dan end. Ini ya. The process and all its activity finish. Jadi ya semuanya selesai. Oke, nah ini contoh dari apa namanya BPMN. Kalau kita lihat, nah ini ya, ini ada pool, ada kolam-kolam lah. Nah kalau yang kan kalau kayak di kolam renang gitu ya, kalau lomba ini jalurnya sini, jalurnya sini, jalurnya sini gitu. Nah ini dia dipisah kayak gini. Ini karena apa dipisah? Sebenarnya ini karena ya ini buat ngegambarin kalau ini tuh customer, kalau ini tuh dari pihak ini kan ini nih aktor nih ya, yang ini aktor. Nah ini tuh dari pihak apa namanya si toko pizzanya lah gitu. Jadi kalau di toko pizzanya sendiri dia punya 3 aktor ya. Ada si apa ini teh pegawai, terus yang di bagian dapurnya, kemudian ada yang bagian pengirimannya gitu. Ada yang bagian pengirimannya. Nah, ini mulainya dari mana? Nah, ini ya. Jadi ini mulai, kemudian ini selesai prosesnya ya di sini. Nah, di sini dia apa namanya? Merasa pengen makan pizza gitu ya. Kemudian dia milih pizzanya, kemudian dia order pizza, kemudian ini ada jalur, ada pesan, tak masuk ke sini, artinya ini ada pesan masuk nih, pesanan masuk gitu ya. Nah ini dia apa kalau misalkan ada si pizzanya ya si chefnya bikin, kemudian langsung di delivery, kemudian nanti apa si ininya menerima apa oh si ininya dulu dia udah bayar belum, katanya kalau misalnya udah bayar dia menerima apa namanya bukti pembayarannya baru dikirim si pizzanya atau oh enggak kalau di sini pay the pizza ya, jadi artinya dia dikirim. Oh ini ceritanya bayar di tempat ya, ini dia ngirim ngasih pesan nih ke si customer, oh pizzanya lagi dikirim nih gitu. Terus nanti kalau udah nyampe dia apa namanya si customer ini bayar pizzanya. Nah ini seperti ini contohnya. Kemudian, nah kalau yang ini dia ada simbol database di sini, jadi dia ada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian titik-titik ini menandakan apa? Jadi artinya bahwa si proses ini tuh dia ada interaksi sama apa? Database gitu ya. Apakah dia mengambil ataupun menyimpan suatu data. Ya, jadi di sini kita lihat di penerimaan mahasiswa baru jalur PMDK ini ada ketua apa mungkin ketua pemilihan PMB-nya, ketua PMB-nya, kemudian panitia PMB, kemudian bagian keuangan, ada pendaftar. Kemudian yang dipisah ini lainnya adalah untuk aplikasinya, ya. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya adalah pengembangan sistem. Jadi kalau misalnya tadi kan kita bicara BPM, Business Process Management gitu ya. Kemudian dalam menggambarkan suatu proses bisnis ini kita bisa pakai BPMN notation. Nah, selanjutnya ada pengembangan sistem ya. Jadi kalau misalkan kita pengen ngedevelop suatu software, ini caranya kayak gimana sih gitu. Nah, ini tahapannya ya dari mulai kita nganalisa sistem, mulai seorang sistem analis, kemudian ngedesain, kemudian program, testing,
kemudian sampai siap diluncurkan lah, digunakan sama end user gitu ya. Nah, dalam sistem development proses sendiri ini kita banyak banget SDLC ya, Software Development Lifecycle, yang bisa digunakan. Yang paling dulu banget ya, yang paling jadul itu ada waterfall, kemudian model V, ada prototype, dan kemudian sampai yang terbaru sekarang ada Scrum. Nah, mungkin untuk SDLC sendiri, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa, ini nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain, ya, secara lebih mendalam. Atau mungkin udah sempat ada belajar belum SDLC? Saya mungkin kayaknya nanti sih di rekayasa perangkat lunak ya, belajar SDLC. Nah, ini nih kalau kayak analisis sistem kayak kemarin tuh kan kita ada kuliah tamu, kita ngundang seorang sistem analis. Nah, ya pekerjaannya ya seperti itu gitu. Yang pertama ini seorang analis sistem adalah analisis dia bertugas untuk menganalisa suatu permasalahan yang ada pada suatu perusahaan untuk memecahkannya dengan sistem informasi gitu lah. Jadi ada permasalahan, kemudian nanti dia berusaha untuk memecahkannya dengan ngedevelop si sistem informasi ini gitu. Nah, si seorang analis sistem juga ini dia akan melakukan yang disebut dengan feasibility study atau studi kelayakan untuk menentukan apakah suatu solusi ini layak atau tidak dari sudut pandang finansial, teknikal, dan organisasional. Ya, jadi jangan sampai suatu solusi ini misalkan terlalu mahal gitu, atau nggak logis gitu buat diterapkan. Nah, kemudian tugas yang paling menantang dari seorang sistem analis adalah menentukan kebutuhan informasi gitu ya. Jadi data-data yang dibutuhkannya ini apa aja. Kemudian dia akan mengidentifikasi gitu, siapa aja sih yang butuh informasinya gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya bikin aplikasi, siapa nih yang butuh reporting tuh siapa aja gitu. Kemudian pada saat apa, kapan, dan bagaimana gitu ya. Kemudian untuk pemodelan sistem sendiri ya, pemodelan sistem informasi, kalau misalnya kita pengen ngerancang si sistem informasinya sendiri, ini kita pakai modelnya yang kayak gimana gitu. Kalau misalnya tadi BPMN ini kan dia hanya ngegambarin proses bisnisnya. Proses bisnis ini kan dia nggak bicara sistem gitu. Dia ada di situ bagian dari sistem-sistemnya, tapi nggak ngejelasin alur datanya kayak gimana, pertukaran informasinya kayak gimana, pertukaran informasi antar data di dalam aplikasinya ya. Jadi kalau proses bisnis itu kan dia ada eksternalnya gitu, kayak tadi proses misalnya menerima pizza. Nah, itu menerima pizza itu gimana gitu kan prosesnya kalau dalam sistem. Oke, nah kalau misalnya pemodelan sistem sendiri di sini ada dua, ini yang umum adalah DFD ya untuk metodologi yang terstruktur, dan UML untuk metodologi berorientasi objek ya. Kalau misalnya pada DFD ini dia menceritakan mengenai pertukaran data antar entitasnya ini seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk masalah pemodelan dari datanya sendiri nih, si DFD ini nggak nanganin gitu, nggak kelihatan nih kalau digambarinya pakai DFD. Nah, kelihatannya kalau pakai apa? Nah, kelihatannya ini kalau pakai UML. Makanya sekarang tuh kalau misalnya mau ngerancang aplikasi ya umumnya pakai UML.
UML ini kan bukan cuma kelas diagram, dari mulai use case, sequence, kelas diagram gitu. Kemudian ada state diagram dan yang lain-lainnya, ya. Seperti itu. Oke, karena yang ini juga untuk UML dan yang lain-lainnya ini juga akan dibahas secara lebih mendalam di mata kuliah lain, baik itu di analisa dan desain, ya, ataupun di mata kuliah OOP juga harusnya ada ngebahas mengenai kelas diagram, ya. Baik, sepertinya pertemuan kita, pembahasan ya materi pada pertemuan kita kali ini cukup sekian. Kemudian sebenarnya hari ini agendanya tadi saya mau Vkon, cuma karena ada undangan untuk rapat, jadi saya nggak bisa Vkon gitu. Untuk tugasnya sendiri, jadi kan kita akan ngebangun tadi ya si start saya pengennya kalian ya berangan-angan lah gitu. Kalau seandainya kalian punya startup, kalian pengen bikin bisnis yang kayak gimana. Nah, untuk minggu depan, jadi silahkan kalian gambarkan bisnis kalian itu seperti apa, ya, beserta jajaran kepemimpinannya, siapa yang CEO-nya, CTO-nya, dan yang lain-lainnya. Kemudian, tolong gambarkan salah satu model bisnisnya gitu, proses bisnis utamanya lah gitu dari startup kalian, gambarkan pakai BPMN. Ya. Jadi saran saya sih download aplikasi Bizaginya, ya. Nanti gambarin di situ. Dituangkan langsung di dalam PowerPoint ya, jadi langsung kalian bikinin PowerPoint, itu yang nanti di-upload ke e-learning.